Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ayah dan ibu kita kepada kita. Rabb yang telah menurunkan kepada kita petunjuk untuk kita gunakan sebagai penunjuk jalan menuju ridhonya dan surganya, dan juga telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang sempurna untuk diikuti seluruh teladannya. Salat beserta salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan daripada kebaikan dan memerintahkan kita untuk mengerjakannya, dan telah menyampaikan kepada kita suruh yang berbahaya daripada keburukan dan telah melarang kita untuk melakukannya. Inilah dia kesempurnaan syariat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Inilah bahwa Al-Quranul Karim tidak menyisakan sesuatu pun tanpa bahasan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Seluruh kebaikan dan keburukan telah diterangkan, seluruh yang diridhoi dan tak diridhoi telah disampaikan, seluruh yang halal dan haram telah jelas, seluruh jalan ke surga dan seluruh jalan ke neraka telah disampaikan dengan sempurna, sehingga manusia tidak membutuhkan siapapun setelah itu untuk menambahkan hal yang baru dalam agama Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam bab yang sebelumnya, yaitu bab ar-riya. Dan alangkah pentingnya kita untuk selalu saling tawasi, saling nasihat menasihati, untuk berhati-hati terhadap ar-riya, terhadap amal kita. Dikarenakan riya ini adalah sesuatu yang sangat gampang sekali menjangkiti hati, disebabkan dia sesuai dengan syahwat manusia. Karena syahwat manusia pada dasarnya senang apabila dia dipuji, senang apabila orang berbicara tentang dirinya yang baik-baik, senang mendengar pujian-pujian manusia. Ini pada dasarnya sifat manusia. Terlihat dari si anak kecil yang masih berada di atas fitrah, yang berjalan masih di atas fitrah, belum tercemari oleh hal-hal yang mencemari sifat dan perbuatannya. Terlihat dia sangat senang dipuji, dan apabila kita rajin memujinya, maka dia semakin rajin melakukan apa yang dipuji. Oleh karena itu, riya sangat cocok dengan sifat manusia. Menyebabkan riya itu gampang sekali manusia terjerumus kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat baik, hal yang sangat penting adalah untuk saling mengingatkan bahaya riya, saling mengingatkan bahwa riya itu menghancurkan amal, saling nasihat menasihati untuk memperhatikan amal agar tetap berada di jalur ikhlas. Dan riya serta ikhlas, kedua-duanya hal yang bertabrakan, namun kedua-duanya amalan hati. Kedua-duanya amalan hati. Dan hati manusia bertukar-tukar. Hati manusia itu goncang, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu.
Dia tidak bisa bertahan pada satu posisi yang tak berubah-ubah. Apabila kita melihat apa yang kita lakukan dan amal kita, kita pasti akan menemukan bahwa hati kita terkadang begini, terkadang begitu. Dan hati dinamakan hati karena dia berada pada posisi yang tak menetap. Oleh karena itu semakin penting mengingat dan mengingat, introspeksi dan introspeksi terus, karena apabila riya itu datang, maka amalan tidak ada artinya di hadapan Allah. Amal akan sirna di hadapan Allah. Tidak ada hasil apapun, nihil. Dan alangkah meruginya manusia yang apabila dia beramal, apalagi amalannya amalan besar, apalagi kalau amalannya amalan besar, lalu ternyata di sisi Allah dia tidak mendapatkan apapun dari amal besarnya itu. Kenapa? Karena telah dihanguskan oleh riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian. Oleh karena itu kita selalu mengingatkan, mari kita berusaha untuk menepis dan menepisnya, menjadikan hati itu dalam tujuan amal benar-benar Allah, dan berusaha sekuat tenaga pujian manusia itu ditepis dan ditepis. Salah satu indikasi yang bisa dijadikan kata para ulama bahwa kita ikhlas karena Allah, salah satu indikasinya adalah di saat pujian manusia tidak membuat kita bahagia dan semakin semangat, dan celaan manusia tidak membuat kita lemah dan hilang semangat. Ini salah satu indikasi untuk dengannya kita melihat amal kita, memperhatikan amal kita apakah telah ikhlas atau tidak, dan kepastian ikhlas nanti di sisi Allah di saat yaumil hisab. Kenapa orang yang ikhlas sama saja bagi dia pujian manusia terhadap amalnya atau celaan manusia terhadap amalnya, karena dia tidak beramal untuk manusia, karena dia tidak beramal untuk manusia, dia tidak berbuat karena manusia. Oleh karena itu, apa yang datang kepadanya dari manusia tidak merubah amalnya, tidak bertambah semangat karena pujian, tidak juga hilang semangat karena celaan. Kenapa? Karena pujian dan celaan berasal dari manusia, dan dia beramal bukan karena manusia. Karena itu apa yang datang dari manusia bagi dia sama saja. Mau dipuji tak membuat dia tambah semangat, mau dicela tak membuat dia hilang semangat, karena memang bukan itu tujuannya. Dia tidak beramal karena manusia. Oleh karena itu apa yang datang kepadanya dari manusia sama saja. Mau dicela dia tetap berjalan, mau dipuji dia tidak semakin semangat. Bahkan orang yang ikhlas takut dipuji, karena pujian akan lebih berpengaruh kepada niatnya dan lebih mudah mendatangkan riya dibanding celaan. Sehingga orang yang ingin menjaga amalnya untuk ikhlas
Dia lebih takut pujian manusia dibanding cacian manusia. Karena pujian itu cocok dan berkesesuaian dengan syahwatnya, dan akan lebih mudah mendatangkan untuknya riya. Maka baginya pujian manusia dia takutkan, dia khawatirkan, dia cemaskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tambahan dari muqaddimah tentang riya, dan kita lanjutkan dengan dalil yang kedua, karena pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil dalil yang pertama, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita ambil dalil yang kedua dan dalil yang ketiga, dan dengannya insyaallah kita selesaikan bab ini pada pagi yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal. Berkata pengarang kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah wa rahima jami'a ulama'il ummah, wa an Abi Hurairah marfu'an, dan dari Abi Hurairah marfu'an kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berkata Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, saya yang paling tidak suka dari sekutu, yang paling tidak membutuhkan, paling tidak menginginkan, tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amal, asyraka ma'i fihi ghairi, dia sekutukan bersamaku dalam amalnya itu sesuatu selainku. Barang siapa yang beramal, dia menyekutukan aku dengan sesuatu dalam amalnya itu, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang merupakan dalil tegas bahwa Allah tabaraka wa taala akan menolak amalan apabila amalan tersebut tidak ikhlas kepada Allah, ada sekutu bagi Allah, ada sekutu bagi Allah. Dan menyekutukan Allah terbagi dua, sebagaimana yang kita ketahui. Menyekutukan dengan syirik besar, ini menghapus amal, mengeluarkan orang dari agama Islam di sisi Allah, bukan di sisi manusia yang telah terjerumus ke dalam syirik besar. Di sisi Allah bukan muslim, karena di sisi Allah dia adalah musyrik, telah menjadi hamba selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun bahasan kita dalam bab ini bukanlah syirik besar, namun syirik kecil, yaitu seseorang muslim yang mengamalkan amalan namun ada keinginannya dari selain Allah, dalam bentuk pujian, dalam bentuk dia mendengar orang memuji dirinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kesalahan banyak manusia sering terjadi, kita perhatikan, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang yang menjaga amal kita. Sering sekali manusia itu apabila beramal saleh, dia menisbatkan amal soleh itu murni kepada dirinya, murni kepada dirinya, sehingga dia mengatakan saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini, saya itu yang melakukan ini, saya yang melakukan itu. Lihatlah manusia dengan
apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sampaikan, seolah-olah bahwa amal soleh itu murni karena dia. Hal yang harus dia ketahui adalah dia bukan mungkin melakukan amal soleh itu kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan Allah yang memudahkan untuknya segala-galanya. Tak mungkin dia bisa melakukan amal soleh itu. Kita yang datang ke masjid sekarang ini, kita yang duduk di majelis taklim sekarang ini, jangan katakan saya rajin ke majelis taklim karena saya orangnya memang peduli dengan majelis taklim. Ini contoh kita menisbatkan amal kepada diri kita. Tetapi hadirkan bahwa kalau bukan karena rahmat dan nikmat Allah, kalau bukan karena Allah memberikan taufik dan kemudahan, mustahil kita bisa duduk sekarang di majelis ini untuk bermajelis taklim. Hadirkan itu dalam segala amal. Supaya apa? Supaya kita nisbatkan amal saleh kepada taufik dari Allah, kemudahan yang Allah berikan, dan tidak kita nisbatkan itu kepada diri kita, mendatangkan riya. Mendatangkan apa? Mendatangkan riya. Akhi fiddin. Dan ini sesuatu yang benar-benar nyata, bahwa bukan karena keinginan kita semata. Memang ada keinginan kita, tapi bukan semata-mata karena itu. Kalaulah bukan Allah yang menyelamatkan kita dari perjalanan rumah kemari, bisa sampai kita di sini? Kalaulah bukan Allah yang memberikan keamanan kepada kita, bisa kita melakukan majlis ta'lim? Kalau tiba-tiba Allah memberikan kepada kita kondisi yang tidak kita inginkan, orang lain nabrak dan semacamnya, naudzubillah min dzalik, sampai kita di sini. Kalau Allah cabut nikmat jantung seketika, sampai kita di sini, maka Allah yang telah berbuat, maka Ia satu-satunya yang harus dipuja dan dipuji atas amal. Apabila manusia telah melupakan itu, sering sekali amal soleh itu dia nisbatkan kepada dirinya, sehingga itu pintu yang sangat luas bagi iblis dan bala tentaranya untuk menariknya kepada riya. Saya yang berbuat, saya yang telah melakukan, saya yang telah melaksanakan, saya yang telah membayarkan, saya yang telah mendirikan, saya yang telah mendatangkan, saya yang telah. Ya akhi fiddin, kalau bukan Allah mudahkan untuk anda segala-galanya, bisakah saya itu berfungsi? Lihat orang yang sedang terbujur di rumah sakit sekarang, tak sadarkan diri, bisa berbuat apa-apa? Dan Allah bisa melakukan itu kepada dirimu. Dijadikan engkau sakit sehingga tidak bisa berbuat, sehingga hilang kalimat saya itu ketika dalam kondisi yang memang tak bisa berbuat apa-apa. Maka ketahuilah bahwa segala-galanya karena Allah telah berbuat. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, Allah berdalil dengan Allah yang telah melakukan segala-galanya untuk kita. Lihat firman Allah di awal surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah hanya kepada Rabb kalian. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kalian. Lihat, Allah yang telah berbuat segala-galanya. Allah yang telah menciptakan, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan kelapangan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesempatan, Allah tabaraka wa ta'ala yang menghilangkan manusia dari rintangannya. Kata para ulama, sebuah amal tak akan terwujud kecuali dengan 3 hal. Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan keinginan hamba untuk berbuat amal saleh itu. Mentakdirkan keinginan hamba
Jadi keinginan kita untuk beramal saleh didatangkan Allah di dalam hati kita. Dan ini buah daripada seorang hamba yang menghadap Allah, minta kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta taufik kepada Allah, minta diarahkan kepada ketaatan, buah daripada amal solehnya yang Allah terima, lalu Allah tambahkan di dalam hatinya keinginan untuk beramal saleh, keinginan untuk melakukan amal saleh. Jadi keinginan dalam hati kita itu adalah anugerah dari Allah. Karena Allah bisa saja menghalangi hati untuk ingin melakukan amal saleh. Dan itu akibat daripada dosa dan maksiat. Allah halangi. Dan ini adalah sesuatu yang nyata, hati kita kadang-kadang malas melakukan ketaatan. Yang kedua, Allah berikan kemampuan. Setelah keinginan, Allah memberikan kemampuan. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan taufik untuk bisa melakukan ketaatan dan kemampuan melakukan ketaatan tersebut. Jadi yang pertama Allah memberikan keinginan, yang kedua Allah memberikan kemampuan, yang ketiga Allah menghalangi adanya rintangan. Allah menghapus adanya rintangan untuk amal itu. Karena boleh saja kita mampu, namun alangan datang, rintangan datang. Kita sudah ada keinginan, sudah ada kemampuan, namun karena adanya rintangan tak jadi juga, tak terwujud juga amal soleh itu. Apabila kita ketiga-tiganya ini benar-benar kita serahkan kepada Allah, bahwa Allah yang telah menumbuhkan keinginan di dalam hati, Allah yang memberikan kepada kita kemampuan. Seperti antum tadi berkendaraan, Allah berikan kepada antum kemampuan berkendaraan. Allah jauhkan juga dari rintangan. Boleh jadi antum mampu berkendaraan, namun rintangan terjadi. Kendaraan macet, rusak, kunci hilang, dan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik, kecelakaan di jalan. Ketika terwujud amal saleh, ketiga-tiganya Allah berbuat. Maka jangan nisbatkan amal itu kepada diri kita, nisbatkan kepada Allah yang telah berbuat segala-galanya. Karena di alam semesta ini tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melakukan apapun kegiatan, apapun pekerjaan dan amalan, melainkan Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memberikan keputusan terjadi dan tidak terjadinya, bukan kita. Kalau demikian adanya, maka ketahuilah ana aghnas syuraka'i 'ani syirk. Allah adalah tak membutuhkan apapun, tak membutuhkan siapapun dalam berbuat apa yang ingin ia buat. Aghna syuraka, ghani artinya maha tidak membutuhkan. Aghna, ghani, kaya, yang sering kita baca terjemahannya ghani, kaya. Allah ghani, Allah yang maha kaya. Ghani secara makna adalah maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jadi ketika Allah Taala telah memberikan kepada kita taufik untuk beramal saleh, itu Allah yang berbuat. Tak ada sesuatu selain Allah yang memberikan kepada kita nikmat amal saleh itu. Sehingga Allah tidak membutuhkan sesuatu selain Dia, tak membutuhkan seseorang selain Dia untuk
berbuat. Ini dia yang ana maksud tadi, segala-galanya Allah yang berbuat, ma'asyiral muslimin. Segala-galanya Allah yang mentakdirkan, segala-galanya Allah yang memudahkan. Sadar akan ini membuat kita segala-galanya untuk Allah. Segala-galanya karena Allah. Hal yang aneh, kalau kita sadar segala-galanya Allah yang berbuat, lalu kita menginginkan sesuatu selain Allah. Hal yang aneh, segala-galanya Allah yang telah memudahkan, lalu kita inginkan sesuatu selain Dia. Dan ini dalam kehidupan kita, orang yang telah berbuat baik luar biasa untuk kita, bagaimana mungkin kita berterima kasih kepada selain Dia? Lihat dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang benar-benar telah berbuat baik kepada kita, Dia yang memberikan kepada kita dengan izin Allah segala-galanya, namun melalui Dia Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, gaji yang tinggi, di perusahaan yang luar biasa, di perusahaannya dia, kemudian akhirnya hidup kita yang dari kemiskinan dengan izin Allah terangkat dengan menjadi orang yang katakanlah berpenghasilan tinggi, besar. Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada Dia yang telah memberikan itu kepada kita. Masa berterima kasihnya kepada orang lain? Masa ingin pujiannya kepada orang lain? Ingin mendekatkan diri kepada orang lain? Kalau ini kita fahami, maka hadis qudsi ini juga merupakan hal yang mengarah kepada itu. Allah yang berbuat segala-galanya. Oleh karena itu, hal yang aneh kalau kalian memohonnya kepada sekutu Allah. Allah tak punya sekutu dalam berbuat. Allah tak ada selain Dia dalam memberikan kepada Anda. Lalu kenapa Anda kemudian menginginkan selain Dia? Kalau itu juga terjadi, ternyata Anda menginginkan selain Dia, ya sudah, Allah biarkan Anda dan selain Dia itu. Allah biarkan Anda dengan selain Allah yang Anda inginkan. Ini dia hadisnya. Ana aghna syuraka, yani Allah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Tak ada sekutu bagi Allah. Sekecil apapun Allah tidak memiliki sekutu dalam berbuat. Lalu Anda inginkan amal itu sesuatu selain Allah, Allah biarkan Anda dan sekutu itu. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, dia sekutukan bersamaku dalam amal tersebut sesuatu selainku, padahal Allah yang berbuat satu-satunya, lalu Anda kemudian menyekutukan selain Allah, taraktuhu wa syirkah, aku biarkan dia dan sekutunya itu. Allah tak peduli, Allah tak akan pandang, Allah tak akan lihat, Allah tak akan berikan pahala, di sisi Allah nol. Padahal yang sangat kita butuhkan di hari akhirat nanti adalah diterimanya amal kita. Yang sangat kita butuhkan di akhirat kelak adalah diterimanya amal kita. Karena yang sangat kita butuhkan di akhirat bernama pahala. Dan pahala itu tidak ada apabila amal tersebut tak diterima. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Allah ingin melihat, menguji kalian agar terwujud dan terlihat siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ulama salaf mengatakan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuh, yang ikhlas dan benar. Amal apabila ikhlas tidak benar tidak diterima, amal apabila benar dan tidak ikhlas tidak diterima, sampai dia menjadi khalisan, ikhlas, wa sawaban, dan benar.
Al-ikhlas maka lillah, was-shawab maka ala as-sunnah. Yang ikhlas adalah amal yang diniatkan benar-benar murni karena Allah, dan yang shawab dan benar apabila di atas sunnah. Ini perkataan ulama yang masyhur dari Fudail bin Iyad ketika mentafsirkan firman Allah tabaraka wa taala, ahsanu amala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang Anda katakan sebagai muqaddimah tadi, mudah-mudahan dengannya kita memahami makna daripada hadis qudsi ini, yaitu Allah yang telah berbuat. Allah nggak ada sekutu untuk memudahkan ketaatan kita. Allah tak memakai sesuatu siapapun selain Dia untuk melakukan, memudahkan, memberikan taufik kepada kita dalam amal kita. Oleh karena itu, dalam amal tersebut murnikan kepada Allah yang benar-benar Allah yang berbuat segala-galanya. Poin 3 tadi sangat penting untuk diingat-ingat, yang memberikan kepada kita keinginan, yang memberikan kepada kita kemampuan, yang menghalangi kita dari rintangan adalah Allah. Oleh karena itu, kenapa selain Allah yang diinginkan, selain Allah yang diharapkan, selain Allah yang dituju dengan amal, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini adalah hadis yang harus selalu kita ingat dan kita nasihati diri kita dan nasihati saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Dan insyaallah kita tidak bosan-bosan saling tawasi, saling mengingatkan akan pentingnya ikhlas dan bahayanya riya, karena ikhlas akan membuat amal kita diterima dan riya akan membuat amal kita ditolak, sementara kehidupan kita di akhirat kebaikannya sangat bergantung kepada diterimanya amal. Ana selalu sampaikan, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dengan amalan-amalan ditolak. Hati-hati maksudnya waspada. Kenapa? Karena amal yang ditolak itu tidak diletakkan di timbangan kebaikan padang mahsyar. Dia tidak berada pada timbangan kebaikan. Kenapa? Dia ditolak. Yang ada pada timbangan kebaikan padang mahsyar adalah amal yang diterima. Amal yang ditolak tidaklah kebaikan. Dia tidak amal saleh. Karena syarat amal saleh ikhlas dan benar. Syarat amal saleh ikhlas dan benar. Apabila salah satunya hilang atau kedua-duanya, naudzubillah min dzalik, maka dia bukan amal saleh. Yang diletakkan di timbangan amal saleh, sementara dia bukan amal saleh karena kehilangan syarat amal saleh. Maka orang yang amal ditolak merugi luar biasa. Dia mengira telah beramal saleh, telah beramal saleh, telah beramal saleh, ketika datang kenyataan yang hak ternyata tak amal saleh, sehingga tidak diletakkan di timbangan amal saleh, sehingga tidak memberatkan timbangan amal saleh. Sementara yang sangat dibutuhkan di padang mahsyar ketika ditimbang adalah timbangan amal salehnya berat. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amal salehnya. Dan amal itu tak diletakkan dalam timbangan amal saleh karena dia bukan saleh. Dan tentu syaitan berusaha sekuat tenaga dia menghiasi amal ini bagus, amal ini benar, amal ini sudah luar biasa, amal ini akan memberatkan timbangan amal saleh Anda akan begini, akan begitu, supaya kita tertipu dengan sesuatu dan melanjutkannya, dan baru kemudian
menyesal dan terkejut dan kaget di saat kenyataan yang sebenar-benarnya terwujud di padang mahsyar. Maka jauhkan keinginan dipuji orang, jauhkan keinginan dari amal kita untuk dipuji manusia. Dan apabila datang lawan, apabila datang lawan, apabila datang lawan, harus begitu, tidak bisa tidak. Siapapun kita, termasuk yang berbicara, kita semua manusia. Bicara pembahasan ini untuk semua manusia. Permasalahannya siapa yang peduli, siapa yang mengantisipasi, siapa yang memperhatikan, siapa yang menjaga, siapa yang bersungguh-sungguh. Semua itu pasti kita dapatkan. Jangankan kita, ulama-ulama dahulu saja, ulama-ulama hebat, ahli-ahli ilmu yang luar biasa, teriak beratnya melawan riya. Karena dia datang lagi, datang lagi dan lagi, datang lagi dan lagi. Apalagi beriringan dengan pujian manusia, tambah berat. Sering Anda sampaikan dan sering Anda ulang-ulang dan Anda suka mengulang-ulangnya. Amal itu semakin bisa dilihat orang, semakin sulit untuk menjaga keikhlasan. Amal itu semakin dilihat orang, semakin sulit untuk menjaga apa? Keikhlasan. Oleh karena itu bagaimana amal tersembunyi itu gampang mendatangkan keikhlasan. Karena semakin dilihat, semakin nampak oleh orang, semakin amal itu sulit untuk ikhlas. Antum bayangkan tidak bagaimana sulitnya menjaga keikhlasan yang memang amal tersebut mata manusia tertuju kepadanya. Kajian ini mata antum tertuju kepada anak semuanya, kecuali yang ngantuk. Nah, itu memang ke bawah matanya. Antum bayangkan, antum sholat, orang belum tentu lihat. Memang ada orang di kiri dan kanan, ada orang di sekitar kita, ada orang yang duduk, orang itu belum tentu lihat, ya atau tidak? Dan itu pun tetap berat menjaga keikhlasan. Antum bisa bayangkan bagaimana beratnya menjaga keikhlasan di saat mata manusia tertuju kepadanya. Semoga Allah berikan taufik saja. Tanpa taufik dari Allah, hal yang sangat berat untuk menjaga. Semakin tertuju mata manusia kepada amal tersebut, semakin rumit menjaga, semakin sulit menjaga keikhlasannya. Maka wajar kalau seandainya para ulama dahulu ketika mereka memang pusat perhatian, di mana mata tertuju kepada ilmunya, mata tertuju kepada majelisnya, mata tertuju kepada syarahnya, mata tertuju kepada fatwanya, mata teriak-teriak mengatakan beratnya ikhlas, beratnya untuk menjaga niat. Dan yang paling masyhur perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu, membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi niatku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya, karena hatiku itu berubah-ubah. Kalau ini perkataan ulama ternama, lalu siapa kita? Mudah-mudahan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ingat terus Allah aghnash syuraka'i 'anil syirk. Allah tak membutuhkan sekutu dalam memberikan kepada kita taufik terhadap amal itu. Allah berbuat satu-satunya, Dia yang berbuat dalam mewujudkan lahirnya ketaatan itu.
Maka dalam ketaatan itu jangan inginkan selain dia. Bagaimana mungkin? Dia yang telah memudahkan, dia satu-satunya yang telah memudahkan Anda. Kenapa inginkan selain dia? Aneh bin aneh bin aneh. Dia satu-satunya yang telah, dia Allah satu-satunya yang telah melakukan itu untuk Anda, lalu Anda inginkan selain dia, kan aneh? Bukan hanya sekadar aneh, berbahaya. Berbahaya. Oleh karena itu, suatu kemestian bagi kita introspeksi, satu kemestian bagi kita untuk saling menasihati, agar kemudian kita selalu berusaha menjaga dan menjaga. Orang yang selalu menjaga saja, berusaha sekuat tenaga menjaga saja, kadang-kadang jebol juga keikhlasannya. Kadang-kadang syaitan punya cara untuk menjadikannya ria. Ada saja cara syaitan untuk menjadikannya tidak ikhlas. Apa yang akan terjadi bagi orang yang tak peduli dalam menjaga niat? Maka sangat mudah diarah-arahkan oleh syaitan. Dalil berikutnya, qala al-musannif, berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhahu, an Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjali. Maukah kalian saya beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan untuk kalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Perkataan Nabi kepada para sahabat, maukah kalian saya beritahu apa yang lebih aku takutkan kepada kalian dari Masih Ad-Dajjal? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qal asyirkul khafi. Nabi berkata, syirik yang halus. Syirik yang halus. Yaqumur rajulu fayusalli, seorang lelaki berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia hiasi salatnya, lima yara min nadhari rajulin, disebabkan dia melihat ada orang melihat dia. Jadi ketika dia salat ada orang melihat, lalu dia bagus-baguskan salatnya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata para ulama, hadis riwayat Imam Ahmad ini, riwayat yang dari Imam Ahmad, sanadnya dhaif, namun dikuatkan oleh riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah, dikuatkan oleh riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah. Yang dari riwayat Imam Ahmad dhaif, namun ada penguat dari riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, sehingga hadis ini derajatnya adalah hasan. Hasan adalah hadis yang bisa diterima, bisa dijadikan hujjah dalam berkata. Maka kondisi syirik khafi ini sahih untuk dibicarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan untuk para sahabat riya lebih daripada Rasul mengkhawatirkan kepada mereka Al-Masih Ad-Dajjal. Karena wallahu ta'ala alam, orang-orang saleh di zaman Rasul tidak akan bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal, namun pasti bertemu dengan godaan riya, pasti bertemu dengan godaan riya. Wallahu ta'ala alam. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya kepada para sahabat, mengkhawatirkan riya kepada para sahabat. Sahabat loh, siapa lagi generasi terbaik umat Islam lebih daripada generasi mereka? Siapa lagi, generasi mana lagi yang lebih hebat daripada generasi para sahabat dalam mengamalkan agama Allah, dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ketakwaan, dalam semangat beramal saleh, dalam larinya daripada maksiat, dalam menjaga
hati dan menjaga diri dari hal-hal yang akan merusak amal. Tak ada yang lebih hebat dari para sahabat, namun Rasulullah SAW mengkhawatirkan riya terhadap mereka. Kata para ulama, itu artinya kita yang lebih lemah dari para sahabat harus lebih khawatir riya untuk diri kita. Kalau generasi para sahabat, yang para sahabat itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik, rekomendasi dari Allah. Kalau mereka adalah umat teladan, rekomendasi dari Allah. Kalau mereka adalah penduduk surga, rekomendasi dari Allah. Kalau mereka adalah khairul qurun, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Rasulullah SAW mengkhawatirkan untuk mereka adanya riya. Karena para sahabat adalah manusia, dan manusia adalah manusia. Dia akan mendapatkan sifat-sifat manusia itu. Dan sifat manusia itu suka dipuji, sehingga berat untuk ikhlas. Sifat manusia itu senang mendapatkan orang lain menceritakan yang baik tentang dirinya, atau senang orang lain melihat dia melakukan yang baik, sehingga akhirnya dia mendapatkan pujian di tengah manusia. Kalau itu dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat, lalu siapa kita? Berusahalah untuk menuding niat kita. Menuding itu bukan menuding ya, bukan menuding. Apa kalimat yang paling cocok? Berusahalah untuk selalu merasa amal kita belum ikhlas. Ini yang maksud kata menuding tadi. Lebih baik daripada kita merasa sudah ikhlas sehingga kita melemah. Apabila kita merasa belum ikhlas, kita akan kuat, akan berusaha lagi untuk lebih kuat supaya lebih ikhlas lagi, lebih ikhlas lagi, lebih ikhlas lagi. Tapi kalau kita sudah merasa ikhlas, sering yang ada adalah melemah pengawasan terhadap niat. Tapi kalau kita merasa belum ikhlas, kita akan berjuang lagi. Ini yang Anda maksud menuding tadi, mengkhawatirkan amal kita belum ikhlas, supaya kita tidak lengah dan terus berjuang untuk mempertahankan keikhlasan, terus berjuang untuk menepis pujian orang, menepis hal-hal yang bisa dengannya merusak amal tersebut. Ini dia asyirkul khafi. Para ulama sebenarnya ketika berbicara asyirkul khafi, syirik halus, syirik yang tersembunyi, kata para ulama, syirik terbagi dua, nampak dan tersembunyi. Tersembunyi karena letaknya di dalam dada, tak bisa dilihat kecuali oleh Allah Ta'ala. Tampak karena bisa dilihat oleh orang, seperti menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada matahari, sujud kepada selain Allah. Itu syirik yang nampak, mata manusia bisa melihatnya. Adapun syirik yang tersembunyi, letaknya di dalam dada, sehingga tak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Seperti tawakal kepada selain Allah misalnya, cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, lebih daripada takutnya kepada Allah. Ini syirik yang tersembunyi. Kenapa? Letaknya di dalam dada, mata manusia tidak bisa melihatnya. Dan syirik yang tersembunyi bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Namun penggunaannya di dalam mayoritas adalah kepada syirik riya, syirik kecil. Namun pada dasarnya syirik yang tersembunyi itu bisa saja besar dan bisa saja
kecil. Namun mayoritas penggunaan dalam ungkapan lisan syirik tersembunyi ini paling banyak digunakan dalam masalah riya, karena itu yang paling banyak terjadi dalam kehidupan orang mukmin. Itu yang paling banyak terjadi, syirik yang paling banyak terjadi dalam kehidupan orang mukmin, syirik riya, syirik kecil. Namun bahasan tersembunyi dan tidak tersembunyi sebenarnya tersembunyi dari mata manusia. Tersembunyi dari mata manusia. Inginkan pujian, suka dipuji, dan orientasinya adalah, keinginannya adalah pujian, itu kan letaknya di dalam hati, keinginan, maka dia tersembunyi. Walau sebenarnya masalah tersembunyi ini tidak khusus untuk riya, tapi dia tersembunyi dari pandangan mata manusia. Kalau ada orang yang sangat kita hormati, yang sangat kita segani, yang sangat kita muliakan, maka semakin berhati-hati dengan niat, karena bisa saja ketika kita sedang dekat dengannya itulah kita ingin ia melihat yang baik dari diri kita. Karena sedang dekat dengannya itulah kita ingin dia melihat yang baik dari diri kita, sehingga akhirnya kita memperbaiki amal karena dia, bukan karena Allah. Baik, ini dia ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahasan kita, dan kita bacakan bahagian terakhir kesimpulan musannif. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita buka kesempatan setelah kita membaca masail, sebagaimana biasa masail kita tidak syarah, kita buka kesempatan setelah ini insyaallah untuk tanya jawab bagi bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya setelah ini, insyaallah silahkan. Dan sebagaimana biasa pertanyaannya sekhusus hal-hal yang berhubungan dengan masalah akidah. Fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah yang perlu diingat. Pertama, tafsir ayatil kahfi, tafsir surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, qul innama ana basyarum mithlukum, yang ada pada dalil yang pertama yang kita bicarakan pada pertemuan sebelum ini. Al-amrul azim, yang kedua, al-amrul azim fi raddil amali salih idza dakhalahu syai'un li ghairillah. Ada sebuah perkara yang besar yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena perkara yang besar itu adalah ditolaknya amal apabila masuk ke dalamnya sesuatu selain Allah, masuk di dalamnya sesuatu keinginan selain Allah. Dzikru sababil mujibi lidzalik wa huwa kamalul ghina, yang menyebabkan Allah menolaknya karena Allah menyebutkan sebab yang mewajibkan untuk itu, disebabkan Allah itu maha sempurna ketidak maha butuhannya kepada orang lain, kepada siapapun selainnya. Allah maha kaya, maha tidak membutuhkan. Itu yang menyebabkan Allah tidak menyukai dan menolak amal yang di dalamnya diinginkan selainnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna minal asbab annahu ta'ala khairus syuraka, di antara sebab yang mengharuskan kita untuk ikhlas karena Allah lah satu-satunya yang terbaik untuk kita harapkan. Allah, tak ada lagi yang lebih baik dari Allah kalau kita ingin bersama Allah sebaik-baik syarik. Oleh karena itu kepada Allah saja, jangan pada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Al-khamisah, yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi minar riya, takutnya Nabi terhadap sahabat-sahabatnya daripada riya. Yang keenam, yang terakhir, annahu fassara dzalika bi an yusalliyal mar'u lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Nabi mentafsirkan takutnya tadi terhadap riya, yaitu seseorang sholat karena Allah awalnya,
akan tetapi dia hiasi sholatnya itu disebabkan dia melihat adanya lelaki yang melihat dia sedang sholat, adanya orang lain yang memperhatikan gerakan sholatnya, maka dia hiasi sholatnya di saat dia merasa dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dia bahasan kita pada subuh hari yang berbahagia ini, walillahil hamd. Dan waktu yang tersisa, kalau memang ada pertanyaan kita persilahkan. Ketika amal yang sudah terlanjur dia yang ditolak, ada nggak amalan-amalan khusus yang bisa menarik kembali dan bisa mengembalikan? Pertanyaannya adalah, apabila sebuah amal sudah dilakukan riya, sudah dilakukan dengan riya, telah terjadi riya di dalamnya, katakanlah telah ditolak karena riya, akankah adakah amalan yang kalau kita lakukan akan mengembalikan amal tersebut menjadi amal yang diterima? Wallahu alam, setahu ana adalah taubat. Setahu ana adalah taubat. Taubat akan menjadikan amal-amal yang ditolak sebelumnya berubah menjadi amal yang diterima. Maka kalau bahasannya adalah riya, taubat dari riya. Taubat dari riya dan berusaha sekuat tenaga melawan riya. Maka taubat akan menjadikan amal yang sebelumnya tidak diterima menjadi diterima. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala, illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah rubah keburukan-keburukan mereka yang dahulu menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi keburukan yang dahulu, hal yang dahulunya buruk, Allah rubah menjadi kebaikan. Maka taubat insyaallah taala akan menjadikan sesuatu yang sebelumnya hal yang tidak diterima oleh Allah, hal yang buruk, lalu kemudian Allah rubah menjadi hal yang baik. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang yang peduli akan nasib kita di akhirat, peduli akan nasib kita di akhirat, dan kita lebih peduli nasib kita di akhirat lebih daripada kepedulian kita terhadap nasib kita di dunia. Harus seperti itu. Itulah sifat seorang mukmin. Kepeduliannya terhadap akhiratnya lebih tinggi daripada kepeduliannya terhadap dunianya. Dunia tidak boleh dilupakan, namun tidak boleh lebih tinggi daripada akhirat. Ini posisi yang paling benar dalam sifat seorang mukmin yang diinginkan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita peduli kepada nasib kita di akhirat, maka ketahuilah hal yang sangat merusak adalah riya. Hal yang sangat merusak, menghancurkan nasib kita di akhirat adalah riya. Maka orang yang peduli kepada nasibnya di akhirat, peduli dengan mengintrospeksi niatnya dan berusaha untuk selalu lillah, karena Allah, dan takut dipuji orang, takut dipuji orang. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menjalani hidup sesuai dengan apa yang Ia inginkan dan menjauhkan dari hal-hal yang Ia tidak sukai. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.